Shalom. Puji Tuhan. Semangat terus baru, pengharapan terus baru, dan tidak pernah mengecewakan. Saya yakin ketika saudara benar-benar menggantungkan hidup saudara pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Setuju? Oke. Saya kasih judulnya nanti belakangan aja ya. Selama kita hidup di dunia, sadar gak saudara, saudara sering mengejar segala sesuatu. Saudara sering kejar apapun, kejar sesuatu. Baik itu yang bermanfaat buat saudara, tapi sadar gak saudara, sering juga kita mengejar sampah. Kita sering mengejar sampah. Kenapa? Karena apa yang kita kejar selalu, apa yang kita pandang selalu baik menurut kita. Apa yang kita kejar adalah segala sesuatu yang baik menurut kita, yang menurut kita berharga. Jika selama hidup kita mengejar kesenangan, jika seumur hidup kita mengejar kesenangan bagi diri kita sendiri, maka itu akan menjadi sampah buat kita. Itu akan menjadi sampah buat kita. Dan hidup kita tidak akan bermanfaat. Akhirnya apa? Kita jadi bias. Kita sering mengejar. Intinya gini, kita sering mengejar apa yang menurut kita yang bisa membuat kita happy, membuat kita senang. Itulah yang kita kejar. Saudara nggak sadar, ketika saudara mengejar hanya untuk kesenangan diri sendiri tanpa saudara sadar, saudara sedang mengejar sampah. Banyak dari kita sering memfokuskan mata kita kepada harta. Saudara, banyak orang bilang, enggak, saya nggak kejar harta, tapi begitu nggak ada uang, begitu nggak punya uang, sedihnya luar biasa. Kita buktikan, 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayatnya ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat. Karena akar dari segala kejahatan itu cinta sama uang. Ketika cinta saudara-saudara tujukan kepada Tuhan, saudara pasti memiliki damai sejahtera, tapi ketika cinta saudara tujukan pada uang, banyak orang sedih kalau nggak punya uang. Begitu nggak ada uang, wah, rasanya dunia udah runtuh. Rasanya nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Saudara perhatiin baik-baik. Menyiksa diri dengan berbagai duka. Banyak orang bilang, enggak, saya nggak kejar uang. Tapi begitu nggak ada uang, itu baru kelihatan. Saudara cinta uang atau enggak? Begitu semuanya urusannya uang, saudara pusing, kepala pusing. Begitu kepala pusing, saudara mulai berduka. Begitu saudara berduka, saudara nggak sadar, saudara sedang mengejar sampah. Saudara sedang kejar uang. Firman Tuhan jelas bilang, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati saudara ada di ATM, kalau hati saudara ada di ATM, saudara pasti akan berduka terus kok. Kenapa? Begitu saudara buka ATM, ya elah. Tulisannya coba lagi.
Coba lagi, Anda kurang beruntung. Gimana caranya hati kita terus tertuju pada Tuhan? Ada nggak ada uang, sukacita nggak boleh hilang. Amin. Banyak orang merasa hidup ini berarti kalau saat banyak uang. Waduh, hidupnya sangat berarti saat banyak uang. Apapun bisa dibeli. Orang banyak mengejar respect juga. Banyak orang juga mengejar respect dari orang lain. Dia nggak ngargain gua, ya gua nggak bisa ngargain dia. Kenapa? Karena dia kejar harga dirinya, dia kejar respectnya dari orang lain. Kalau saudara kejar respect, saudara akan gampang sekali tersinggung. Sekali lagi, kalau saudara kejar respect dari orang lain, saudara pasti akan terluka dan saudara pasti gampang tersinggung. Saudara nggak bisa lagi bersentuhan dengan orang akhirnya. Saudara nggak bisa lagi bersentuhan dengan si A atau si B, si C. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara sedang mengejar respect buat diri saudara sendiri. Saudara kejar kesenangan diri saudara sendiri. Saudara mulai fokus pada diri saudara sendiri. Firman Tuhan jelas bilang di Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Kalau kamu mengasihi siapa yang mengasihi kamu, yang respect sama kamu, yang menaruh hormat sama kamu, apa upamu? Justru Tuhan mau kita mengasihi mereka yang gak hormat sama kita, yang gak respect sama kita. Betapa mudahnya saya mengasihi Claudia atau Rizka ketika dia mengasihi saya. Tapi betapa sulitnya saya mengasihi mereka ketika mereka terus-menerus melukai saya. Tapi inilah yang Tuhan mau belajar. Belajar. Seringkali kita mengejar sampah. Ujungnya buat kita menyesal. Dan penyesalan itu hanya terjadi ketika saudara diranjang orang sakit. Ketika saudara sakit, itu baru nyesel. Misalnya, saya datang ke rumah sakit misalnya, ada si A lagi sakit. Saya bilang apa? Pak, gimana? Terus dia bilang, saya nyesel Pak. Andaikan saya banyak waktu sama anak, andaikan saya banyak waktu sama pelayanan, andaikan saya fokusin hidup saya sama pelayanan. Andai A, andai B, andai C. Andaikan saya lebih percaya Tuhan, saya nggak mau itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi, andai. Tapi apa yang saudara bisa buat sekarang, buatlah buat Tuhan. Apa yang saudara bisa buat sekarang, buat Tuhan. Saya percaya ketika saudara di ujung kehidupan saudara, saudara tidak menyesal. Kenapa? Paulus bilang, aku telah menyelesaikan garis akhir. Aku telah melakukan pertandingan iman dan aku menang. Paulus bisa ngomong gitu kok. Harusnya saudara dan saya juga bisa. Jangan sampai saat sakit baru cari Tuhan. Saat bisnis mentok baru cari Tuhan. Baru bisa memuji Tuhan. Kalau semuanya serba ada, justru Tuhan mau saudara bisa memuji Dia, baik di puncak yang tinggi ataupun di lembah yang kelam. Tuhan mau saudara sampai ke titik itu.
saudara tetap bisa memuji Tuhan walaupun saudara di dalam lembah kekelaman. Berapa banyak orang masih begitu sakit, pergi ke dukun, cari dukun, bilangnya orang pinter. Kalau dia orang pinter, kita orang bodoh. Pengen kaya ke dukun. Masa sih? Kalau dukun bisa bikin orang kaya, kenapa dia nggak bikin dirinya dulu ya kaya? Terus kita bilang dia orang pinter. Saya bilang, kalau kita masih percaya gitu, kita yang terlalu bodoh. Kita sering bilang, andaikan saya banyak waktu ya. Penyesalan itu selalu di akhir kehidupan. Kita sering bilang, andai saya punya banyak waktu, andai saya punya banyak waktu dengan keluarga saya, andai saya punya banyak waktu di dalam pelayanan, andai saya bisa memacu diri saya untuk melayani Tuhan. Saudara sadar gak? Ketika saudara diranjang sakit, saudara di ujung kematian, di situ yang paling berharga itu waktu. Betul gak? Nggak mungkin orang diranjang sakit, dia bilang, andai saya bisa ketemu bos saya yang suka marah, bos saya yang maki-maki saya, andai saya bisa ketemu dia, andai saya banyak waktu sama dia, biar saya lebih banyak dimarahin. Pasti andai-andainya itu, andai kita lebih banyak waktu sama keluarga, andai kita lebih banyak waktu, bisa banyak habisin waktu sama anak. Saya melihat banyak orang ketika diranjang orang sakit, baru dia bilang, Pak, saya nyesel bikin gini. Kenapa? Saya nggak bisa ngelihat anak saya nikah, saya nggak bisa ngelihat anak saya besar, saya nggak bisa ngelihat anak saya wisuda. Kenapa? Karena saya pakai hidup saya sembarangan. Nyeselnya selalu di ujung. Ingat ya, apa yang saudara kejar hari ini. Ingat itu. Manusia tidak hidup dari roti saja. Setuju? Manusia tidak hidup dari roti saja. Saudara perlu tujuan hidup. Agar hidup saudara lebih bermakna. Sekali lagi, agar hidup saudara jauh lebih bermakna. Saudara akan jalani hidup saudara lebih berhikmat, lebih berhati-hati. Saudara gak akan sembarangan lagi dalam hidup. Yuk sama-sama kita buka Kejadian 1. Saudara harus tahu sekali lagi, apa sih tujuannya saudara diciptain? Henny tahu nggak tujuan kamu diciptain apa, Hen? Untuk dagang bakso. Apa, Hen? Tuhan ciptain kamu kenapa? Hah? Untuk nyenengin Sardi. Kenapa kamu diciptain? Oh, mungkin Tuhan lagi iseng, Pak. Ian, kenapa kamu diciptain? Kenapa kamu harus dilahirin dari mama dan papa? Kenapa kamu harus punya adik? Kenapa kamu harus begini? Kenapa harus begini? Semua ada maksudnya. Kenapa Tuhan bawa kamu ke dunia ini? Kenapa kita dibawa ke dunia ini? Ditarik sama Tuhan ke dunia ini. Banyak orang bilang, gue nyesel punya bapak kayak lu. Dulu saya juga bilang gitu. Tapi kita nggak bisa ngelak. Tuhan melahirkan kita, membawa kita ke dunia ini, datang ke dunia ini untuk satu tujuan. Tuhan pasti punya tujuan.
Tuhan punya maksud atas hidup kita. Saudara harus tahu maksudnya apa. Kalau saudara tahu maksudnya, saudara nggak akan sembarangan dalam hidup ini. Oke, sama-sama kita buka Kejadian 1 ayat 3. Saudara simak ya. Simak. Kata per kata. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini penciptaan. Berfirmanlah, jadilah terang, lalu terang jadi. 6. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya. Terus 9. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Iya. Terus 11. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Iya. Jadi semuanya. 14. Ini kita belajar dari penciptaan. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda penunjukan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, perhitungan waktu ya. 20. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Iya. Terus 24. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Iya. 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Ada persamaannya apa? Persamaan dari apa yang kita baca tadi apa? Berfirman. Persamaan dari semua itu firman. Jadi semua yang ada di dunia ini dijadikan lewat perkataan, lewat firman. Ada perbedaannya? Kenapa? Ciptaannya. Oke. Saudara perhatiin. Ketika saudara baca ayat 3, 6, 9 dan sebagainya, Tuhan selalu bilang, berfirmanlah dia, hendaklah jadi. Berfirmanlah dia, hendaklah jadi. Betul? Tapi pada saat tuh manusia diciptakan sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Kembali ke 26. 26. Berfirmanlah Allah. Enggak langsung jadi, tapi dibilang di situ, hendaklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini perbedaannya. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan bilang berfirmanlah, maka jadi. Tapi begitu Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan bilang, hendaklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hebatnya di situ. Terus kalau saudara lanjutkan di situ supaya
Mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak, seluruh bumi, segala binatang yang merayap di bumi. Supaya manusia berkuasa. Spesial banget, baiklah kita menjadikan manusia seperti kita. Seperti kita. Jadi saya bilang, saudara dan saya diciptakan menurut gambar Dia. Gambar Dia. Seperti Dia. Dan saat manusia diciptakan, ada percakapan. Setuju? Kita dicipta seperti Dia. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi segala isinya, Dia bilang cukup berfirman. Tapi begitu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Baiklah kita. Saudara ngerti artinya di sini? Ada komunikasi dari Allah Tritunggal untuk menciptakan manusia. Jadi, ini sosok Allah. Dia berkata, itu namanya firman. Itu namanya firman. Dan Roh Kudus yang bekerja, itu kuasa. Itu yang disebut Tritunggal. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti? Dan kita dijadikan seperti Dia. Artinya apa? Dia punya roh, jiwa, dan tubuh. Tubuhnya siapa? Yesus. Saya bilang gini, sorry, maaf, saya jelasin sedikit. Claudia, kamu punya roh, kamu disebut makhluk hidup. Ya, kamu punya jiwa. Kenapa? Karena kamu punya pikiran. Kamu punya ide, kamu punya kehendak. Itu jiwanya. Ya. Kamu punya tubuh. Ya. Tubuh. Kamu seperti Yesus, kamu seperti Allah. Kamu diciptakan seperti Allah. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Oke? Allah itu roh. Terus roh itu dia adalah firman. Firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1. Dia firman yang menjadi manusia. Oleh sebab itu dia punya tubuh. Tubuhnya namanya siapa? Yesus Kristus. Dia punya roh. Rohnya apa? Dia punya perasaan juga. Oke, jadi kalau orang bilang, lu menyembah 3 Allah. Enggak, gue nyembah 1 Allah, namanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita dijadikan seperti Dia, segambar serupa dengan Dia. Jadi pada saat manusia diciptakan, ada komunikasi. Saat semua diciptakan, Tuhan cuma bilang berfirman. Pribadi. Dia bilang berfirman. Tapi pada saat manusia diciptakan, ada jalinan komunikasi. Saudara ngerti artinya apa? Saudara diciptakan sebenarnya untuk satu berelasi. Berelasi. Berelasi dengan siapa? Saya ngomong sama saudara. Tolong simak. Tolong simak. Allah menjadikan Adam dulu. Atau Adam dan Hawa berdua. Saya ulang sekali lagi. Yakinkah saudara Allah menciptakan Adam duluan? Ya? Setuju semua? Ketika Adam dicipta, itu pribadi, satu. Betul? Kenapa Tuhan gak langsung ciptain 2? Adam dan Hawa. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Saya senang lihat muka Rita. Bisa jawab nggak?
Kenapa Tuhan nggak ciptain langsung dua? Kenapa satu dulu? Ayo. Nggak tahu? Kamu lihat salib. Ketika Adam dicipta, Adam berelasi dengan Allah. Oke? Kemudian Hawa dicipta supaya Adam juga berelasi dengan Hawa. Ini yang namanya salib. Berelasi ke atas, berelasi ke samping. Dan ke samping itu berikutnya. Tuhan menciptakan dulu relasi ke atas. Sampai sini bisa paham? Coba saudara baca Yohanes 1 ayat 1 dan 3. 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman. Firman itu menciptakan semuanya. Firman itu adalah Allah. Terus? Dan firman itu adalah Allah. Terus? Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus? 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, dia itu firman dan firman itu telah menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Seperti Claudia. Claudia 3 unsur di dalam dia. Ada manusia roh, jiwa, ada manusia secara pribadi. Namanya siapa? Claudia. Dan kita seperti Allah, mirip. Kita gambaran dia. Dan luar biasanya, kita diciptakan untuk berkuasa atas semua binatang. Segala alam semesta. Semua alam semesta. Kita berkuasa atas alam semesta. Termasuk kita berkuasa atas kuasa-kuasa yang sudah terbuang. Kita sebenarnya dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita dijadikan Tuhan lebih dari yang aneh-aneh itu. Saudara coba pikir. Manusia diciptakan untuk berkuasa kan? Betul nggak? Oke, saudara yakin manusia diciptakan untuk berkuasa? Sekarang saudara perhatiin, kenapa manusia menyembah, misalnya menyembah lembu emas? Kenapa manusia menyembah lembu emas? Kenapa manusia menyembah binatang? Kenapa manusia menyembah ini? Kenapa manusia menyembah ini? Kenapa? Seharusnya manusia berkuasa atas alam semesta. Dan pertanyaan saya, kenapa manusia menyembah dirinya sendiri? Ini yang jadi pertanyaan. Berapa banyak dari kita menyembah diri kita sendiri? Begitu kita dilukain, sakit banget rasanya. Tanpa sadar, saudara sedang menyembah diri sendiri. Kenapa Tuhan menciptakan satu dulu Adam? Kenapa? Karena Tuhan mau berelasi dengan kita, mau berelasi dengan Tuhan. Tuhan mau menjadikan dirinya yang utama di dalam hidup kita. Utama yang terutama atas manusia. Coba lihat Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya. Di sini baru manusia yang kedua diciptakan, yaitu Hawa. Supaya apa? Supaya manusia bisa berelasi dengan manusia. Kalau Adam sendiri, Adam berelasi dengan Allah. Tapi Tuhan mau Adam juga berkomunikasi dengan manusia.
Kalau Hawa nggak diciptain, Adam akan kesepian. Dan jangan-jangan dia akan ngobrol sama binatang. Makanya yang sejenis, kata Tuhan, yang sejenis, yang sepadan. Hawa diciptakan sepadan dengan Adam. Oke, sampai sini bisa paham? Supaya kita berelasi dengan dia. Di dalam Kejadian, Allah menciptakan semua dan manusia ditunjuk sebagai penguasanya. Di sini Allah sebagai pencipta manusia. Dan manusia adalah ciptaannya. Dan manusia ditunjuk sebagai penguasanya yang berkuasa. Artinya manusia itu mandornya. Bisa bayangin, saya bosnya, bos atas alam semesta. Bisa bayangin saya bos atas alam semesta. Tanpa saudara sadar, banyak dari kita salah. Kenapa? Kita jadi bos atas alam semesta. Ketika ada bawahan kita, masa kita nyembah dia? Kan gak bisa. Kita harus nyembah Tuhan yang benar, yang menciptakan segala sesuatu. Kita nggak bisa nyembah ciptaan. Manusia itu ciptaan. Manusia ditentukan untuk berkuasa atas semua ciptaan. Supaya manusia tidak menyembah ciptaan juga. Tapi manusia harus menyembah Sang Penciptanya. Sekali lagi, manusia harus menyembah Sang Penciptanya. Tapi sayang, dosa mengobrak-abrik segalanya. Manusia jatuh dosa. Manusia tidak bisa menguasai, tapi dikuasai. Dosa membuat manusia tidak lagi menguasai, tapi dikuasai. Sampai sini ngerti? Saya ulang sekali lagi, dosa membuat manusia tidak lagi menguasai, tapi dikuasai. Coba lihat Yesaya 43 ayat 7, manusia dicipta demi kemuliaan Tuhan. Manusia dicipta demi kemuliaan Tuhan. Ini tujuan sebenarnya, salah satu tujuan. Supaya saudara diciptakan apa? Supaya saya memuliakan Tuhan. Coba lihat Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, Dicipta untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga yang kujadikan. kubentuk dan kujadikan. Tapi lihat Roma 3 ayat 23. Kan di sini untuk kemuliaanku. Manusia diciptakan sangat mulia, tapi Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena dosa, kemuliaan itu hilang. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat memulia, tapi dosa membuat kemuliaan itu hilang. Manusia diciptakan mulia karena manusia bisa memuliakan Allah. Tapi dosa membuat manusia tidak lagi mulia. Dosa membuat manusia tidak lagi mulia, dan dosa membuat manusia tidak memuliakan Allah, tapi mulai memuliakan diri sendiri. Mulai memuliakan diri sendiri. Ketika dosa sudah masuk, keinginan orang untuk bersekutu dengan Allah itu hilang. Kenapa? Karena udah gak mulia. Ini masalah yang fatal sebenarnya. Yesus datang untuk menghubungkan kembali relasi yang putus di Taman Eden lewat dosa. Ketika dosa sudah mengobrak-abrik segala sesuatunya, sampai manusia kehilangan kemuliaan, manusia kehilangan relasi dengan Allah. Yesus datang di kayu salib. Dia sambung lagi hubungan manusia dengan Allah. Sekali lagi saya bilang, dia sambung lagi hubungan manusia dengan Allah yang selama ini putus. Supaya manusia kembali lagi mulia, kembali berkuasa atas semua ciptaan, berkuasa atas dosa, berkuasa atas tubuh sendiri,
berkuasa atas keinginannya. Bisa paham nggak? Tuhan menghubungkan kita supaya kita berelasi lagi dengan Allah. Dan relasi itu dengan Allah membuat kita mulai lagi berkuasa atas semua ciptaan. Berkuasa termasuk berkuasa atas dosa, dan berkuasa atas tubuh, dan berkuasa atas keinginan kita sendiri. Dan firman Tuhan jelas bilang, dosa membuat manusia tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri. Coba lihat Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa ini harus hilang kuasanya. Gimana caranya? Kita harus mematikan semua keinginan daging kita. Terus? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oke. Ayat 12. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jelas gak? Tambah jelas? Ya, perhatiin baik-baik. Ketika manusia jatuh dosa, hilang mulia. Kenapa hilang mulia? Karena manusia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, mengendalikan keinginannya. Manusia mulai menyembah berhala. Taruhlah saudara bilang, saya tidak menyembah patung, saya tidak menyembah apa. Minimal saudara menyembah diri sendiri. Gimana caranya saudara tahu kalau saudara sedang menyembah diri sendiri? Gampang. Carilah orang yang menyakitimu. Dan ketika engkau terluka, engkau tidak mau bersentuhan dengan dia atau berelasi dengan dia. Saya ulang sekali lagi. Orang yang pernah menyakiti kita, dan kita memasang jarak dengan dia, dan kita tidak mau berkomunikasi dengan dia, itu tandanya saudara sedang menyembah diri sendiri. Saudara tidak bisa menguasai keinginan saudara. Saudara tidak bisa menguasai tubuh saudara. Berapa banyak orang dibelenggu sama roh-roh perjinahan, sama roh-roh dosa. Berapa banyak orang dibelenggu oleh roh-roh kepahitan, sakit hati. Kan Tuhan bilang kita harus berkuasa. Kenapa kita jadi gak berkuasa? Tunjukin kalau kamu berkuasa. Gimana caranya? Ikutin firman Tuhan. Ya, kita bicara soal relasi nih. Kita bicara soal relasi. Oke, Roma 12 ayat 1 dulu. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadah kita yang sejati, kita mempersembahkan tubuh kita. Tuhan menyambungkan supaya kita beribadah, supaya kita berelasi lagi dengan dia, berkomunikasi lagi dengan dia. Ketika saudara mulai berkomunikasi lagi dengan dia, berelasi dengan dia, tanpa saudara sadar, sedikit demi sedikit saudara mulai berkuasa lagi. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau saudara tidak pernah mau menyalipkan kedagingan saudara. Kalau saudara tidak pernah mau menuruti firman Tuhan. Saudara lebih mengutamakan diri saudara, mengutamakan kepentingan saudara, mengutamakan keinginan saudara. Saya bilang, saudara gak akan survive. Saya ngomong ya, maaf ya, ketika kamu tunduk pada dosa, tunduk pada harga diri, saya bilang sama saudara, tolong dengar yang punya kuping. Saudara sedang jadi antek-antek iblis. Saudara sedang menjadi bulan-bulanan kegelapan. Bicara soal relasi, keindahan dari relasi, yaitu keakraban. Keakraban yang berkesinambungan. Yohanes 15 ayat ke-15.
Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini kan relasi. Ini kan hubungan. Sampai berkesinambungan. Begitu hubungan mulai berkesinambungan, saudara mulai jadi sahabat. Saudara tolong simak ya. Dosa itu artinya apa? Menempatkan diri saudara sendiri lebih dari relasi dengan Tuhan. Dosa itu adalah menempatkan diri saudara sendiri lebih dari relasi saudara dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu personal relationship with God. Hubungan yang sangat pribadi dengan Allah yang hidup. Hubungan secara pribadi dengan Allah yang hidup. Kalau agama, nih ya simak ya, agama itu menempatkan ajaran A, B, C, D untuk diikuti. Itu agama. Tapi kekristenan itu menempatkan relasi. Begitu punya relasi, baru saudara bisa melakukan kehendaknya A, B, dan C. Relasi dulu. Bukan ikutin dulu. Nah, contoh. Saudara, agama itu menempatkan ajaran untuk diikuti. Seperti orang Farisi. Dia ngikutin ajaran, tapi nggak ikutin Tuhan. Tuhan ngomong begini kan? Tuhan nggak ngomong gini, maaf. Tuhan nggak pernah bilang, ikuti ajaranku. Ya, Tuhan nggak manggil muridnya, Tuhan bilang ikuti ajaranku. Nggak. Tuhan nggak manggil muridnya. Dan Tuhan bilang gini, ikuti hukum-hukumku. Enggak. Waktu Tuhan manggil muridnya, Tuhan bilang gini, ikuti aku. Jadi personalnya, pribadinya yang dituju. Hubungannya, pribadinya. Oke, sampai sini jelas? Misalnya, saya panggil Ibu Yuli. Bu, ikutin ajaran saya. Ibu jadi penganut agama saya. Oke? Ibu ikutin hukum-hukum saya. Ibu jadi ikut agama saya. Tapi kalau sahabat bilangnya gini, ibu ikutin saya. Saya akan tuntun ibu ikutin semua hukum-hukum yang ada. Itu kekristenan bedanya dengan agama lain. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu relasi. Tuhan gak bilang follow my teaching, follow the law. Tapi Tuhan bilang follow me. Ikuti pribadi, aku secara pribadi. Gandhi. Boleh dibilang, dia apakah Mahatma Gandhi, saudara tahu Mahatma Gandhi? Tahu? Dia tidur dengan Alkitab di kepala loh. Tidur dengan Alkitab di kepala. Dia hafal semua khotbah di bukit. Hafal. Saudara hafal gak khotbah di bukit? Dari Matius 5 sampai Matius 7, saudara hafal gak? Dia hafal kata per kata. Dia ikutin ajarannya. Tapi begitu disuruh percaya sama Tuhannya, dia bilang sorry, gak masuk di akal. Gak masuk di akal, kenapa? Gua gak nyembah manusia katanya. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Gak bisa. Sorry, maaf ya, maaf. Soekarno, tahu Soekarno? Yohanes 1 sampai Yohanes 14 dia hafal. Hafal dia.
Pada mulanya adalah firman, terus sampai Yohanes 14 dia bisa hafal. Itu punya kelebihan luar biasa. Tapi untuk percaya nggak bisa. Sampai sini jelas gak sih? Tuhan bilang bukan lu, bukan orang yang bisa ngafal firmanku, bukan. Tapi orang yang mau berelasi dengan aku. Itu yang Tuhan cari. Jadi kenapa saudara diciptakan? Untuk berelasi dengan Tuhan. Yang utama itu relasi. Yang utama itu relasi. Sekarang saudara kalau baca firman Tuhan, saudara bilang gini, di firman ada bunyinya gini kan. Nah, sebelum kamu berdoa, Bapamu sudah tahu apa yang kamu doakan. Betul? Berapa kali saya ketemu hamba Tuhan bilang, lu gak usah berdoa minta-minta. Tuhan udah tahu. Saya bilang gak bisa dong. Kalau lu gak minta, gak ada relasi dong. Betul gak? Saya tanya, Michael, kamu punya anak. Kamu tahu gak gerak-gerik anak kamu? Tahu. Anak kamu kalau lagi minta, misalnya minta coklat. Mau coklat. Kamu ngerti gak gerak-geriknya? Misalnya di kulkas ada coklat. Dia bilang, papa, dia cium kamu, dia peluk kamu. Papa baik, papa ganteng, misalnya. Ya, siapa lagi yang bisa puji dia selain anaknya justru? Gak, bercanda ya Mike. Ya Mike, ya kan anak kamu peluk-peluk ya. Kamu udah tahu, tapi dia bilang gini. Dia bilang gini, "Pak, boleh minta coklat?" Silakan. Kamu udah tahu padahal. Tapi kenapa anak kamu harus begitu? Untuk satu relasi. Hubungan yang indah dengan anak sendiri. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan cari. Suatu relasi, suatu hubungan. Betul, gak usah minta Tuhan udah tahu, betul. Gak usah minta Tuhan udah tahu. Tapi untuk satu relasi, Tuhan mau kita peluk dia, kita, ya gimana ya, seperti alem-aleman lah gitu. Seperti alem-aleman sama Bapak. Padahal dia udah tahu, nggak mungkin Bapak bilang gini. Begitu anak alem-aleman, lu gak usah minta, gue udah tahu. Ambil sendiri sana. Lu gak usah minta, gue udah tahu. Bapak ke apa itu kayak. Setuju gak sih sama saya? Di sini banyak bapak-bapak gak? Kalau anaknya merayu-rayu, meraju-raju gitu. Saudara bilang apa? Pasti ada maunya. Pasti ada maunya. Gak langsung bilang, gue udah tahu lah kartu lu ambil sana. Gue udah tahu lu yang mau apa, lu ambil sana. Gak bilang gitu kan, orang tua kan. Orang tua justru seneng gitu. Dipeluk-peluk, dicium-cium, seneng sama anaknya. Seneng. Kenapa? Orang tua seneng relasi. Dan itu momen yang gak bisa dibeli. Betul gak? Itu momen yang gak bisa dibeli. Makanya banyak orang, hamba-hamba Tuhan pernah ngomong sama saya, gak usah minta, Tuhan udah tahu. Gak bisa, demi satu relasi kita harus minta. Sampai sini paham? Oleh sebab itu kita harus berdoa. Walaupun Tuhan sudah tahu. Jadi gini, yang difokusin nama Tuhan bukan permintaannya sebenarnya. Sampai sini jelas? Yang difokusin nama Tuhan bukan permintaannya, tapi hubungannya. Itu indahnya hubungan dengan Tuhan. Yang difokusin sama Tuhan itu relasinya dengan Dia. Bisa bayangin orang, makanya saya bilang kita mau berdoa kok males ya. Padahal Tuhan nunggu loh, selalu Dia tunggu kita berelasi dengan Dia. Terus kita bilang, kita mau ikutin hukumnya, kita mau ikutin firmannya. Iya, saudara bisa ikutin firmannya. Saudara bisa berubah menjadi orang yang lebih baik ke depan. Gimana caranya?
Relasi aja. Semakin banyak engkau berelasi dengan Bapa, simak ya, semakin banyak engkau berelasi dengan Bapa, sedikit banyak karakter Bapamu ada di dalam kamu. Ada orang yang bertahun-tahun ikut Yesus gak berubah. Saya bilang, dia berelasi dengan siapa? Yang Tuhan fokusin bukan permintaannya, tapi relasinya. Relasi dengan Tuhan harus juga, simak, relasi dengan Tuhan harus juga diikuti dengan relasi dengan sesama, gak bisa enggak. Makanya tadi saya bilang, kenapa Tuhan menciptakan enggak langsung dua? Kenapa Tuhan ciptain satu dulu? Supaya ada hubungan ke atas, itu yang penting. Begitu manusia diciptakan lagi, baru itu bisa ke samping. Gimana kalau Tuhan ciptain dulu Adam dan Hawa? Dia berhubungan dulu, ke samping dulu. Gak bisa, dia akan mencintai Hawa lebih dari Tuhan. Nyatanya apa? Begitu manusia dicipta, lihat apa yang terjadi. Tetap aja manusia akan mencintai dirinya sendiri lebih dari Tuhan. Dia mengutamakan kepentingannya, kesenangannya. Yang dikorbanin apa? Relasinya dengan Tuhan. Makanya iblis bilang apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu tahu apa yang baik dan benar, apa yang baik dan yang buruk, apa yang tidak baik. Enggak. Itu begitu manusia makan, relasinya yang bermasalah. Jelas gak sih? Relasinya yang mulai bermasalah. Ini dia permasalahannya. Kita sering bertanya ya, Tuhan kenapa sih Tuhan selamatin saya? Kenapa sih Tuhan mau mati buat saya? Tuhan berapa sih berharganya saya di mata Tuhan? Saudara silakan tanya itu sama Tuhan. Tuhan berapa berharganya saya di mata Tuhan? Mungkin Tuhan gak jawab. Tuhan cuma datang, dia naik ke kayu salib, dia mati di atas kayu salib dan dia bayar lunas di situ. Lunas kita dibayar. Nggak cicil, lunas. Langsung kita datang ke dia, Tuhan kita bilang, Tuhan ampuni dosaku. Ampuni semua kesalahanku. Kenapa keselamatan ada di dunia ini cuman ada di dalam Yesus? Kenapa? Karena cuman dia yang bisa menghapus dosa. Nggak ada yang lain yang bisa menghapus dosa. Cuman dia. Dia jelas menjadi anak domba Allah yang sempurna. Hidup tanpa cacat dan tanpa celah. Tuhan selamatkan kita supaya kita kembali berelasi dengan dia. Inilah panggilan utama saudara di hadapan Tuhan. Supaya saudara kembali lagi berelasi dengan dia. Hubungan saudara yang selama ini putus disambung lagi. Coba lihat Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Yang dahulu jauh. Itu pakai kata makran, Yunani. Bahasa Yunaninya makran. Yang artinya far away. Atau bisa juga diartikan alien. Alien itu apa? Kita beda banget. Kita berbeda banget sama Tuhan. Tapi kita dikembalikan menjadi serupa. Dahulu jauh, makran, far away, alien, kita beda. Terus dijadikan dekat, egus, bahasa Yunaninya itu egus. Egus itu artinya bicara soal jarak dan waktu. Jarak dan waktu. Coba ya, coba Ibu Yeti ngomong sesuatu.
ngomong sesuatu. Ngomong apa? Enggak deh, Yosi aja deh ngomong sesuatu. Halo gitu. Hai. Bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Coba Yosia keluar, ngomong hai yang sama dari luar. Nggak usah. Ngomong hai dengan volume yang sama, tapi dari luar. Bisa dengar nggak? Nggak bisa. Kita dahulu jauh, sekarang jadi dekat. Dahulu kita sama Tuhan itu di balik tembok. Kita nggak bisa dengar dia, kita nggak bisa berelasi dengan dia. Tapi Tuhan putusin, hancurin tembok-tembok pemisah antara kita dengan dia. Supaya apa? Supaya kita bisa dengar lagi suara dia. Supaya kita kembali bisa dengar lagi suara dia. Itu egus, dekat dalam arti jarak dan waktu. Saya bisa dengar suara Yosia. Saya simak ya. Saya bisa dengar suara Yosia kalau saya jaraknya dekat sama Yosia. Saya bisa dengar suara Yosia kalau waktu Yosia ngomong, saya lagi dekat sama dia. Sampai sini jelas gak? Jelas? Itu yang dihubungkan kembali sama Tuhan. Dahulu kita jauh, sekarang menjadi dekat. Sahabat, relasi yang berkesinambungan, akhirnya menjadi sahabat. Saudara punya sahabat gak? Pak Yogo punya sahabat gak? Punya? Ada yang mau temen sama Pak Yogo kan? Punya sahabat kan? Sahabat baik? Ada? Ada ya? Saya? Puji Tuhan. Berarti ada yang mau bersahabat dengan saya. Sahabat itu akrab. Akrab artinya apa? Walau jauh tetap dicari. Ya enggak? Itu sahabat. Di sini ada yang punya sahabat karib gak? Ya hilang pada gak punya sahabat. Masa satu gereja introvert? Ya, istri saya punya sahabat. Dia buka grup dengan sahabatnya, cuman bertiga. Satu di Amerika, satu jadi dari partai politik di Jakarta, satu dia. Itu ngobrol bertiga, kalau dari Amerika datang harus ketemuan. Itu sahabat namanya. Nah, berapa banyak dari kita mengaku sahabat Allah, tapi nggak mau berelasi dengan dia? Berapa banyak dari kita melakukan itu? Kita kan bilang, gua sahabatnya lo. Oke, saudara sahabatnya. Kalau saudara sahabatnya, saudara pasti terus-menerus mau cari dia. Cari dia terus. Karena untuk itulah saudara dipanggil, berelasi dengan dia. Sampai sini jelas? Simak ya, rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang menjadikan pasangannya sebagai sahabatnya. Kalau rumah tangga tidak menjadikan pasangannya sebagai sahabatnya, rumah tangga gak kuat. Gak bakal kuat. Saudara kalau mau punya rumah tangga yang kuat, jadikan pasanganmu sebagai sahabatmu. Kalau kamu jadikan dia sebagai sahabatmu, kamu akan cari dia terus. Ya, istri saya selalu bilang, Fer, dulu kita temenan, sekarang benar kita jadi seperti sahabat. Kita seperti sahabat. Jadi kita saling merindukan terus satu sama lain. Itu kita sama Tuhan tuh harusnya begitu. Kan tujuannya kita menjadi sahabat, kita bangun relasi dengan dia.
Berapa jauh saudara sudah bersahabat dengan dia, segitulah saudara akan cari dia terus. Ada lagu bilang sahabat bagaikan kepompong. Ingat gak dulu? Sahabat bagaikan kepompong. Kepompong itu gimana? Persahabatan itu gak jadi brek instan. Sorry, maaf. Persahabatan itu bukan berarti saudara identik sama. Ya, misalnya Michael bersahabat dengan saya. Kenapa? Karena lu plek ketiplek sama gue, gitu. Gak bisa. Enggak, saya gak bisa jadikan dia sahabat karena dia mirip sama saya. Ya, artinya apa? Saya cuma bisa bersahabat sama kaca artinya. Oke, saya cuma bisa bersahabat sama kaca. Sama siapa? Orang yang mirip dengan gua. Ya. Misalnya, Sardi sama Pak Pepi mirip. Jadi bersahabat. Bersahabat. Kenapa? Karena mirip. Misalnya, kan enggak. Mereka bersahabat bukan karena mirip. Karena apa? Karena relasi. Ya, jam 12 malam, Ardi suka chatting Pak Pepi. Hai, lagi apa? Sudah makan belum? Aku harap tidak sejauh itu. Oke, sampai sini jelas gak? Saudara harus cari dia terus. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu bukan lagi hamba, kamu akan jadi sahabat. Kenapa? Karena sahabat tahu apa yang dilakukan tuannya. Oke? Nih, saudara simak, saya kasih sedikit perumpamaan. Sorry, banyak saya beberapa kasih contoh ya, biar lebih jelas. Misalnya gini, Ibu Yuli lagi ada gempa, Ibu Yuli jatuh, ketiban. Saya tolong dia. Saya tolong dia. Ini seperti yang Yesus lakukan. Oke? Kalau saya tidak membuat hubungan atau berelasi dengan dia, atau Bu Yuli tidak berelasi dengan dia, saya cuma melakukan tugas saya. Saya hanya melakukan tugas saya. Mungkin pada saat Natal Ibu Yuli bisa kirim parcel, bisa kirim ke nomor akun saya, mungkin akan bisa begitu. Sampai sejauh itu. Kenapa? Ini sebatas tugas. Tapi ketika Tuhan menyelamatkan Ibu Yuli diselamatkan, Tuhan mau apa? Berelasi, ngobrol sama ibu. Jadi sahabat dia. Itu tujuannya. Tuhan mati di kayu salib bukan cuma sekedar melakukan tugas. Bukan melakukan tugas, tapi membangun hubungan yang putus. Puncak dari persahabatan apa? Ada yang tahu? Bu Fitri, puncak persahabatan apa, Bu? Hah? Apa, Bu? Hah? Nongkrong bareng. Puncak persahabatan apa, Bu? Puncak persahabatan, Ibu akan undang saya ke rumah Ibu. Itu puncak persahabatannya. Puncak persahabatan dengan Tuhan, itu Tuhan mengundang kita ke rumahnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nggak usah takut katanya. Nggak usah takut. Percaya aja kepada Allah, percaya kepadaku. 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah baca Bapak, sama-sama deh. 3, 2, 1. di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus 3.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sahabat. Itu sahabat namanya. Tuhan siapin tempat dulu buat kita. Tuhan siapin tempat dulu buat kita. Tuhan prepare semuanya. Baru Tuhan datang jemput kita. Permasalahannya, apakah saudara sudah menjadi sahabat dia? Apakah saudara membangun relasi dengan dia? Ini kan permasalahannya. Sejauh ini saudara bisa memahami apa yang dibicarakan? Bisa? Jelas banget? Itu puncak dari persahabatan kita dengan Allah. Tapi begitu kita di dunia, kan tadi Tuhan ciptain manusia dulu, Adam dulu. Kemudian Tuhan ciptain Hawa. Nah, karena kita makhluk sosial, kita dibawa Tuhan ke gereja. Kenapa? Supaya bertumbuh di dalam gereja. Sorry, maaf ya. Saudara mau lihat Mau lihat ibadah-ibadah live yang jauh lebih hebat, jauh lebih heboh misalnya. Banyak. Saudara tinggal klik. Tapi Tuhan gak mau itu. Kenapa? Tuhan mau kita berkomunitas. Berelasi. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Tuhan mau begitu. Kenapa? Karena lewat hubungan kita dengan Tuhan, kita diubah. Lewat hubungan kita dengan sesama, kita dipertajam. Ini hebatnya Tuhan loh. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Banyak ibadah-ibadah yang misalnya, saudara mau ibadah yang seperti apa, saudara bisa cari di YouTube. Bisa cari di YouTube. Tapi untuk bertumbuh, supaya saudara bisa bertumbuh, simak ya, supaya saudara bisa bertumbuh, saudara harus berkomunitas, berelasi. Di dalam relasi dengan teman-teman gereja, teman pelayanan, di situ karakter saudara dibentuk, diasah. Kenapa? Karena Tuhan tidak menempatkan pasukan malaikat di antara kita. Maksudnya teman-teman kita ini malaikat semua. Enggak. Kadang Tuhan menaruh kita seperti domba di tengah serigala loh. Firman Tuhan itu gak bisa disangkal. Besi akan menajamkan besi. Sesama akan menajamkan sesamanya. Di situ pertumbuhannya. Sorry, maaf, saya kasih tanda kutip ya. Maaf, saya kasih tanda kutip. Kalau saudara bergereja, habis gereja saudara pulang, tidak berkomunitas. Di situ banyak kita melayani konseling. Orang-orang tidak bertumbuh tuh di situ. Loh kok bisa Pak? Iya. Kenapa? Karena tidak ada persentuhan relasi dengan sesamanya. Kadang, maaf, tolong simak ya, pergesekan itu baik. Untuk apa? Untuk menunjukkan siapa saya. Gua nih masih gak beres. Masih banyak yang harus dirubah dari gue. Oleh sebab itu Tuhan izinkan pergesekan itu. Supaya apa? Supaya membentuk saya. Itu yang namanya berkomunitas. Oke, sampai sini jelas? Jadi, gimana caranya saya bertumbuh? Satu,
hubungan ke atas, relasi dengan Tuhan. 2, relasi dengan sesama, berkomunitas. Oleh sebab itu, kenapa orang harus ke gereja? Ini jawabannya. Kenapa di gereja harus bersentuhan dengan sesama? Ini jawabannya. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Kalau saudara nggak bersentuhan dengan sesama, saudara nggak bisa bertumbuh. Sampai sini jelas? Dan ketika saudara bergesekan dengan sesama, saudara bersentuhan dengan sesama, saudara akan ngelihat masih nggak beresnya diri kita itu terbongkar di situ. Boroknya kita itu akan terbongkar di situ. Nggak bisa enggak, pasti kelihatan di situ. Boroknya kita, jeleknya kita, itu kelihatan. Saudara bisa nampakin diri sebaik apapun, tapi ketika pergesekan terjadi itu kelihatan siapa engkau. Justru itu jadi bahan acuan buat kita menyadari diri kita. Ada banyak hal yang harus saya rubah. Tujuannya apa? Ayo, tujuannya apa? Karena Tuhan mau bawa kita ke rumahnya. Tuhan mau bawa kita ke rumahnya. Kadang kita dibentuk bisa di lingkungan kita, di lingkungan kantor kita. Kita bisa dibentuk di lingkungan rumah kita. Kita dibentuk di sana, diproses terus. Istri saya pernah bilang gini, kalau saudara berputar terus di masalah yang sama, saya bilang, engkau belum menang di masalah itu. Engkau belum keluar dari labirinmu. Bertahun-tahun ikut Yesus, masalahnya itu aja. Kenapa? Engkau belum keluar dari labirinmu. Tuhan mau keluarin kamu dari labirinmu. Bawa kamu keluar dari labirinmu dan kau masuk dalam pembentukan yang baru. Di sana saudara dibentuk yang baru, diproses yang baru. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau bawa saudara ke rumahnya. Kenapa? Karena saudara berelasi dengan dia dan menjadi sahabat dia. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Apakah saudara mendapatkan sesuatu hari ini? Apakah saudara belajar sesuatu hari ini? Kenapa saudara diselamatkan? Kenapa saudara dipanggil Tuhan? Supaya saudara berelasi dengan dia. Supaya saudara berubah. Apa artinya relasi? Apa artinya saudara ke gereja kalau saudara nggak berubah-berubah? Saudara masih dalam labirin yang sama. Ayolah kita sama-sama berubah. Ayolah kita sama-sama beresin diri kita. Kenapa? Karena kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Dia sudah mati di atas kayu salib buat kita, supaya kita hidup buat dia. Ya, saya mungkin ini agak keluar sedikit. Gini, kemarin saya ada baca banyak ayat dari Alkitab. Waktu Abraham dipanggil, dia bermasalah dengan Abimelek. Ya, Abimelek bilang gini, aku tahu kamu disertai Tuhan. Ya, dan itu terjadi pada saat Abraham kelaparan. Terus anaknya Ishak dibawa ke daerah Filistin. Sumurnya semua ditutup, masalah kelaparan juga, kesusahan. Tapi dia ketemu raja, dia bilang gini, raja itu bilang gini, aku tahu kamu disertai Tuhan. Yakub mengalami hal yang sama. Dia dikerja 14 tahun tanpa dibayar 14 tahun. Tapi Laban bilang apa? Gua diberkati karena lu ada di sini.
Gue tahu lu disertai Tuhan. Saya cuma bilang sama saudara, ketika saudara disertai Tuhan, bukan berarti gak ada masalah. Bukan berarti gak ada masalah, gak ada persoalan. Kadang masalahnya lebih parah dari orang-orang dunia. Tapi kita bisa nunjukin kalau kita disertai Tuhan. Gimana caranya? Kita bisa bilang, thanks God for everything. Kita bisa bilang, terima kasih Tuhan buat semuanya. Itu tandanya kita sedang disertai Tuhan. Hanya orang yang disertai Tuhan yang bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Tahu Sadrak, Mesak, Abednego? Tahu Daniel? Tahu raja bilang apa? Aku tahu kamu disertai Tuhan. Mereka disertai Tuhan, tapi masuk dapur api. Mereka disertai Tuhan, tapi masuk ke gua singa. Disertai Tuhan, justru lewat masalah, dunia akan melihat saudara dan saya disertai Tuhan. Wah, luar biasa. Indah banget Alkitab itu. Indah banget firman Tuhan itu. Berapa banyak dari kita bisa menunjukkan ke dunia kalau Yesus ada di dalam kita? Berapa banyak dari kita bisa menunjukkan kepada dunia kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Berapa banyak dari kita tunjukin pada dunia kalau Tuhan menyertai saudara dan saya? Amin. Kita tundukin kepala. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menegur kami, supaya kami membangun hubungan relasi dengan Engkau. Engkau lebih dulu mengasihi kami, bukan kami yang mengasihi-Mu lebih dulu. Tapi Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami, Engkau melepaskan kami dari kegelapan, dan Engkau membawa kami pada terang yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mau membangun hubungan dengan kami mau berelasi dengan Engkau, dan suatu hari kami menjadi sahabat-Mu, dan kami percaya puncak dari semuanya, Tuhan akan menjemput kami, membawa kami ke rumah-Mu Tuhan. Kami kedapatan sebagai mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan Yesus, ajar kami berelasi dengan-Mu, dan ajar kami juga berelasi dengan sesama kami. Supaya dengan berelasi dengan-Mu kami diubahkan. Dengan berelasi dengan sesama kami dibentuk karakter kami menjadi karakter yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa salah kami. Kalau Tuhan rindu mendekat kepada kami, ampuni kami kalau kami seringkali menampik panggilan-Mu. Kami seringkali merasa sibuk, merasa tidak ada waktu untuk mendekat sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Di siang hari ini kami datang pada Tuhan. Waktu kami banyak Tuhan. Tapi kami mengakui, kami sering berkata, waktu kami banyak, tapi kesenangan kami juga banyak. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau berkata waktu kami banyak untuk mencari Tuhan, untuk mendekat dengan Tuhan, untuk memegang Tuhan, untuk memeluk Tuhan, dan tidak pernah melepaskan Tuhan. Saudaraku, jangan pernah lari dari persoalan, jangan pernah lari dari masalah, tapi tunjukin kalau kamu disertai Tuhan. Tunjukin kalau Tuhan ada bersama dengan kamu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bapa, terima kasih buat anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi kami semua dengan kasih yang indah, yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.